Warahmatullahi wabarakatuh. Ada 4 hal yang mempengaruhi ibadah seseorang. Yang pertama, makanan. Makanan yang kita makan hendaknya yang halalan thayyiban dan bayyinan. Halalan thayyiban dan bayyinan. Yang halal, yang baik, dan yang jelas. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma asyubhah. Jadi hendaknya makanan yang masuk ke dalam tubuh kita adalah makanan yang bayyinun halal, bayyinun thayyib. Yang kedua, yang mempengaruhi ibadah kita seringkali adalah lingkungan. Lingkungan dari keluarga, lingkungan dari masyarakat, lingkungan kita teman bergaul, termasuk lingkungan. Itu amat besar pengaruhnya kepada ibadah kita. Kalau kita banyak bergaul dengan orang-orang yang sering membaca Quran, maka kita akan menjadi orang yang cinta mendengarkan Al-Quran dan membaca Quran. Kalau kita bergaul dengan orang yang sering begadang, maka kita akan menjadi ahli begadang. Kalau kita bergaul dengan orang yang ahli ibadah, insya Allah kita juga menjadi ahli ibadah. Karena itu kita dianjurkan untuk memilih teman. Agama seseorang itu tergantung temannya. Jika temannya orang-orang Yahudi, maka menjadi agama Yahudi pasti. Walaupun dia orang Islam, karena temannya banyak orang Yahudi, maka dia berakhlak seperti Yahudi. Jika temannya orang Majusi, Nasrani, ya akan seperti itulah. Maka kita harus mencari teman yang memang betul-betul, atau mencari lingkungan yang betul-betul mengarah pada sebuah akhlak yang baik. Orang-orang yang bijaksana mengatakan bahwa utlubu jar qabla dar. Carilah tetangga sebelum kamu mendirikan rumah. Artinya lihat, baca dulu lingkungan di mana rumah yang akan kita dirikan di situ, apakah lingkungan yang baik, tetangganya baik atau tidak. Jika tidak baik, jangan membeli rumah atau jangan mendirikan rumah di situ. Utlubu jar qabla dar. 2 yang mempengaruhi dalam kehidupan kita. Udah kenyang? Makan dari mana gitu? Bu Eti. Oh, Bu Eti ya. Nah ini. Yang selanjutnya, yang mempengaruhi hidup kita, ibadah kita, yaitu keturunan. Jika keturunan kita orang baik, insya Allah kita akan menjadi baik. Jika keturunan kita orang yang kurang baik, insya Allah kita akan menjadi kurang baik juga. Inilah yang dikatakan bibit. Bibit akan melahirkan bobot. Bobot akan melahirkan bebet. Bibit, bobot, bebet. Yang pertama makanan, yang kedua lingkungan, yang ketiga keturunan. Kalau kita ingin masih kenyang. Masih kenyang. Ini ayam. Udah.
Jadi kalau kita ingin punya keturunan yang soleh, carilah orang yang soleh, jangan sebaliknya. Ingat ya, 3 hal bisa mempengaruhi ibadah seseorang. Pertama makanan, yang kedua lingkungan atau teman, yang ketiga adalah keturunan, geng. Kalau geng yang baik, insya Allah akan melahirkan generasi yang baik. Yang keempat, dakwah. Dakwah ini bisa mempengaruhi ibadah seseorang. Pertanyaannya, apakah kita aktif di dalam dakwah, atau kita menolak dakwah, atau kita mendukung dakwah? Dakwah ini merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan. Dengan dakwah seseorang bisa mendapatkan hidayah, dan dengan dakwah juga seseorang bisa terlihat apakah dia menerima atau tidak menerima dakwah. Atau dalam bahasa kita yang keempat adalah pendidikan. Pendidikan itu sangat mempengaruhi ibadah seseorang. Yang pertama makanan, yang kedua lingkungan, yang ketiga keturunan, dan yang keempat adalah pendidikan. Tarbiyah yang diterima seseorang atau dakwah yang diterima seseorang akan mempengaruhi tingkat ibadah seseorang dalam kehidupannya. Karena itu kita harus menjaga 4 hal ini. Menjaga makanan kita harus yang halal, yang berkah, yang bayyin. Yang kedua, menjaga lingkungan kita, lingkungan yang positif, yang bukan toksin. Dan yang ketiga, yaitu menjaga keturunan kita, keluarga kita, agar tidak terkena oleh toksin-toksin yang berbahaya. Yang keempat adalah tarbiyah atau pendidikan atau dakwah. Harus kita jaga agar tetap semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat sampaikan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat kepada kita terkait dengan 4 hal yang mempengaruhi ibadah seseorang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.